Tiga. Oke. Teman-teman, selamat datang di podcast Ngotak. Iya. Ya, oke. Bareng kita berdua lagi ada Fatur, Oke, ada gue Fatur ya. Ya, gue Raka. Oke. Hari ini sebenarnya kita mau bahas suatu yang lain gitu. Udah apa namanya? Udah menentukan suatu hal yang lain. Tapi tadi sebelum record ini sempat ngobrolin suatu hal yang seru dan kayaknya kalau nggak di record akan terbuang sia-sia gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk ini. Apa sih apa yang ada di pikiranmu? Nah, tadi kita kan gue sama Raka lagi ngobrol tentang social distancing. Oke. Ini lagi rame banget nih. Lagi rame banget gitu. Di sosial media itu yang paling banyak adalah mengapa harus social distancing, ya kan? Sebenarnya sebelum mengapa nih, apaan sih Oh iya, apa ya social distancing? Apaan, gitu. Jadi baru kira-kira kenapa? Oke. Setahu gue social distancing itu adalah salah satu upaya untuk apa namanya ya? Apa sih? Menjauhkan diri gitu. Iya, menjauhkan diri lah. Ala-ala orang introvert ya. Kita nggak usah, kita udah introvert ya. Kita introvert gak sih? Relatif lah. Relatif. Gitu, menjauhkan diri. Nah, salah satunya karena ada pandemi ini kan, Ya, betul. yang dimana akhirnya diputuskan juga bahwa social distancing ini berlaku selama 14 hari karena apa namanya? Apanya virusnya deh? Apa sih masa inkubasi? Masa inkubasi virusnya itu bisa ketahuan ya selama 14 hari itu. Nah, tapi fenomena yang terjadi sekarang kan siswa nih, terutama siswa ya, Siswa. libur. Ya, betul. Orang tua Terus juga yang kemudian kerja ada, apa namanya libur. istilahnya tuh? Kerja di rumah. Iya, work WFH. from home. WFH ya? Iya benar. Iya, WFH. WFH. Iya, Spider-Man work from home. Kan yang keduanya far from home. Oh iya. Iya. Sekarang work from home. Spider-Man ya jadinya. Iya. Kan ada meme-nya. Tapi gue nggak ini ya. Oh, gue nggak gaul ya, nggak mau meme kayak gitu ya berarti. Oke. Nah gitu. Nah, tapi di balik fenomena itu anehnya nih ya, terutama gue berdua nih yang ada di institusi sekolah, ada beberapa kasus di mana malah orang tuanya mengajak siswanya itu untuk jalan-jalan. Iya, karena berpikir libur. Libur ke puncak cuy. Iya, sepi kan. Kapan lagi ngerasain Iya. jalanan ke puncak sepi Betul. kan. Momen social distancing ini dipakai oleh mereka untuk apa, menjauhkan diri, tapi nggak kayak gitu juga caranya kan. Sebenarnya arahannya untuk stay di rumah kan. Yang kerja ya kerja di rumah, yang belajar di rumah. Nah, tapi kok bisa gitu loh. Berarti ada pemahaman yang belum nyampe nih. Benar. Tapi kita sendiri kerja di rumah nggak ini ya? Kita di kafe terus. Tapi kerja. Tapi kan ada instruksinya, jangan keluar rumah kalau misalkan itu nggak perlu amat. Betul. Ya, sedangkan posisinya kita berdua nih yang perlu ketemu gitu loh. Emang perlu ya? Perlu. Ini bahas kerjaan soalnya. Kalau nggak ketemu nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai apa, Google Duo, Google Hangout, Google Meet. Bisa, cuman kayaknya belum dapat esensinya. Orang Indonesia ya gemar bersosialisasi. Berarti nggak introvert. Apa itu ke corona? Kerjaan lebih penting. Ini antara gila kerja sama nggak ngerti ya. Iya. Aduh. Oke, padahal udah ada arahan juga untuk kerja di rumah gitu. Ya walaupun tetap dapat piket ya. Tapi memang mungkin gini, yang perlu dipahami juga sebenarnya, kita ini kan dalam kondisi belum dikarantina gitu. Jadi artinya pada saat dikarantina nanti, jika misalnya memang itu terjadi, itu kita kan benar-benar dipaksa harus diam di dalam rumah. Istilahnya lockdown ya. Lockdown dan tidak boleh keluar sama sekali untuk adanya pencegahan itu tadi, pandemi tadi. Nah, di social distancing ini sebenarnya memudahkan kita untuk menuju si karantina. Jangan sampai nanti kalau tiba-tiba dipaksa, kaget, itu kan gitu ya. pasti shock. Kita pasti udah mikir nggak ada stok makanan sama segala macam. Indomie habis kan. Sekarang di warung masih ada. Nggak, dari kemarin tuh udah nyaranin teman-teman untuk beli makanan-makanan yang awet, ya sedikit-sedikit gitu kan. Sehari misalnya lu nabung 2 bungkus atau 3 bungkus atau 1 kaleng sarden, karena kita nggak tahu ke depannya. Jadi tapi nggak perlu berlebihan gitu loh. Artinya
Tetap peduli sekitar ya. betul, justru dengan masa-masa social distancing ini kita jadi harus bersiap diri kalau nanti kalau ada ini gue udah siap. Tapi nggak berlebihan, nggak borong masker juga gitu. Iya, itu malah merugikan banyak orang kan. Iya, betul. Yang pada akhirnya muncul statement bahwa yang kejam tuh bukan corona, tapi manusianya. Iya betul. Kolorna saha. Nah, karena manusianya ini justru malah yang banyak membunuh banyak orang. Betul. Karena ngeborong masker, ngeborong hand sanitizer. Sampai saat ini loh hand sanitizer itu ada di satu brand. Hand sanitizer itu gue sampai PO dan ternyata begitu serius nanya, PO terus nanya sama penjualnya. Karena ini hand sanitizer herbal ya, jadi herbal. agak lebay gitu. Halal ya, halal gitu. Nggak pakai minyak babi, nggak pakai liur anjing. Nah jadi begitu nanya penjualnya ada stok nggak? Oh nggak, kemarin orderan sudah sampai di angka 400 dan baru bisa ngasih 200 piece. Wow, gila. 50%. Terus ya. gue ada di nomor berapa ya? Jadi udah gue langsung cancel. Jangan-jangan nih 399. Nggak, kira gue cancel, gue beli yang lain. Yang gue nggak tahu deh itu. Udah agak herbal lagi. Iya, tapi setidaknya wanginya enak lah. Udah nyampe tapi? Enggak, itu akhirnya beli sama orang. Dan memang dia stok ada. Jadi memang sampai kayak gitu kan. Jadi itu semua orang rame-rame punya kekhawatiran tinggi. Dan ini pengalaman pribadi gue ya pakai hand sanitizer itu sendiri, gue malah kayaknya agak pedih tangan gue ini karena keseringan. Gue mendingan cuci tangan pakai air deh kayaknya. Iya. Apalagi posisinya kalau ada tangan kita yang sedang luka. Nah, karena kan itu memang mengandung luka-luka lecet-lecet doang lah sebenarnya. Betul. Udah berasa tuh. Iya, makanya kayaknya nggak perlu, maksud bukan nggak perlu ya, nanti jadi statement yang salah. Itu memang perlu, cuman kayaknya mungkin ada satu metode lain dengan cuci tangan, yang dengan sabun aja gitu kan. Nah kalau misalnya memang tidak ditemukan air dan sabun cuci, barulah pakai hand sanitizer. Dan hand sanitizer sendiri kan mungkin karena ada mengandung alkohol itu tadi ya, gitu. Jadinya memang membuat tangan kita ini kering, jadi perih. Benar. Jadi mudah apa ya, yang perih gitu. Soalnya sekarang tuh gue pernah lihat postingan temen gue gitu, kayak dia juga mengkritisi kegiatan banyak orang yang pakai hand sanitizer ini, karena orang tuh udah mulai gila gitu pakai hand sanitizernya. Bener-bener jadi kayak hand sanitizer addict gitu loh. Pakainya bukan cuma di tangan, tapi ke tangan bukan cuma di telapak tangan, tapi ke tangan-tangan juga sampai ke siku. Ini udah kayak wudu. Udah kayak body lotion. Iya, udah kayak body lotion. Kan aneh ya. Kocak banget gitu loh. Nah, kalau bisa dibuka tuh kali, biar mukanya nggak kena corona ini. Ya memang jadi balik lagi tadi ke social distancing ya. Kira-kira nih kalau lo sendiri tuh ngelihat fenomena yang ada di Indonesia nih, tadi ternyata kok banyak sih nih orang-orang yang malah melihat ini jadi sebuah kesempatan untuk justru ke tempat-tempat liburan yang biasanya rame. Dia merasa kalau wah kapan lagi nih bisa sepi gitu. Ini kira-kira kenapa ya? Maksudnya itu mengapa sih harus ada social distancing sehingga kita nih sepertinya kayak kehilangan makna dari social distancing ini sendiri. Kalau menurut gue ini pasti awalnya dari perspektif orang yang nggak nyampe dulu nih. Jadi ketika anjuran social distancing itu muncul, orang Indonesia kebanyakan itu nggak nyari tahu dulu untuk apa sih social distancing ini, gitu, manfaatnya apa, sampai kapan gitu. Dia cuma taunya bahwa oh ini harus social distancing nih, tanpa tahu dampak terbesarnya apa nih. Benar-benar. Gitu. Bahkan pernah ada ilustrasi ya, jadi ada puntung korek gitu, korek-korek yang kayu, berjejer gitu kan. Terus makna dari social distancing ini contohnya gini, satu korek dibakar kan ngejejer tuh semuanya, jadi nyamber. Nah ketika ada satu orang yang menjauh atau satu korek yang menjauh, dia berhenti. Nah jadi wabah itu akan semakin lama untuk berkembang gitu. Itu kan esensinya kan sebenarnya. Nah, gua rasa itu orang-orang banyak yang nggak tahu dan menganggap remeh terutama. Dan berarti gini ya, intinya tuh social distancing ini bukan untuk membunuh si wabah, bukan membunuh atau menghentikan si wabah, mungkin tidak gitu. Enggak, tapi memperlambat serius gitu. Sehingga mereka yang
sedang terkena dampaknya nih bisa dirawat dengan maksimal. Betul. Oke. Dan tidak apa ya, meminimalisasi dia menular gitu ke Iya, ke iya. orang-orang yang lain. Karena bisa jadi gini kan, kasus yang ramai di Italia itu adalah pada saat si rumah sakit sudah tidak lagi menampung. Oh iya. Berarti kan sampai kemarin kan ramai itu ada di apa sih postingan apa sih Times ya apa ya, gue lupa dia tuh. Yang apa bentuk kurva Hah? itu kan ramai banget tuh di sosial media tuh. Jadi ada bentuk kurva yang ada puncak, kemudian di tengahnya ada garis, di mana si Itali ini sempat berada di posisi puncak. Jadi iya. posisi puncak itu adalah ketika si penderitanya banyak banget, si rumah sakit nih atau si unit kesehatannya tidak bisa menampung itu semua. Iya, iya, iya. Sehingga terjadilah banyaknya kasus yang meninggal dunia. Nah, sementara dari semua kasus yang terjadi, yang gue lihat paling kecil itu adalah Jepang. Padahal sama Korea. Korea Utara. Korea. Kalau Korea Utara kelihatan lah ya. Karena dia rada-rada gila gitu. Iya, Dia tapi- kebijakannya agak keren gitu. Tapi out of the box. tapi kebijakannya. works gitu kan. Iya. Tapi works banget. Walaupun nggak tahu sih, gue nggak tahu itu hoax atau bukan. Yang katanya kalau ada orang dari Cina atau dari orang yang terkena dampak langsung ditembak mati, gue nggak tahu itu hoax atau Iya, bukan. iya. Itu kita harus cari tahu lagi. Nah, dan kalau nggak salah si Korea Utara itu dia benar-benar apa namanya ya, menunjuk balai-balai penelitian itu untuk jadi garda terdepan. Oke. Ya supaya pandemi itu nggak terjadi di Korea Utara. Dan apa yang gue baca itu ibaratkan perang. Jadi si laboratorium itu adalah sebagai prajuritnya, garda Oke, terdepannya jadi gitu. justru bukan tentara, karena memang Bukan. kalau kita mau ngomong dalam tanda kutip ini wabah ini sebagai senjata gitu Iya. tadi ya, senjata biologis yang entah dilempar sama siapa, justru yang karena memang diserang ini orang-orang, bukan berarti yang harus berada di depan tentaranya. Bukan Intel ya? Berarti harus ya kita harus ganti nih. Iya. Soldiernya harus Benar. ganti nih ya. Jadi nggak lagi mereka yang berseragam punya kekuatan fisik, tapi mereka yang memang punya kemampuan di bidang tersebut. Betul. Ya makanya angka apa ya? Ya angka keberhasilannya jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain kan itu. Padahal jumlah di Korea itu kan sangat besar, lebih besar daripada Jepang. Betul. Tapi dia Korea Selatannya ya? Iya, Korea Selatan. Tingkat kematiannya itu lebih kecil daripada Jepang. Iya, Karena, iya. wah, kok bisa ya gitu kan? Karena ya itu tadi gitu kan. Dia selain lockdown juga ya, kemarin sempat lockdown juga, tapi artinya tuh secara menyeluruh, tidak hanya si pemerintahnya saja, tapi masyarakatnya semua benar-benar aware dan sigap gitu loh. Betul. Memang ini udah bagian dari kayak udah mungkin tuh menuruti perintahnya si pemerintah tuh sudah jadi kayak menuruti ini ya, perintahnya Nabi. Kalau enggak gue dosa nih gue. Kalau enggak gue dosa nih. Jadi udah saking patuhnya gitu. Kayak harus begitu lah ya, apalagi Jepang Iya juga dong. kan terkenal masyarakatnya itu sangat patuh juga Iya, gitu kan, terhadap dan peraturan. literasinya cukup tinggi lah gitu. Literasi Mereka pada baca lah pasti itu. Betul. Tapi memang terkait ngomongin literasi ya, mungkin sebenarnya saudara-saudara kita nih kenapa begini, karena mereka tidak berusaha cari tahu, menunggu informasi dari share-share WhatsApp. Tahu sendiri lah, ini teruskan ya, grup-grup tetangga, grup-grup saudara ini share-sharean WhatsAppnya luar biasa, yang mulai dari yang mengkritisi sikap kita yang tidak boleh berjabat tangan dan iya. sampai yang mendukung untuk social distancing, sampai yang aneh-aneh lah semuanya ada, sampai yang bilang kita harus lebih takut sama Tuhan gitu. Waduh, nih gue udah bingung nih nanggepinnya nih kalau udah ngomongin masalah ini gitu kan, karena di satu sisi kita punya kewajiban berisik jadi sini. Sorry ya. Moga kedengeran ya. Jadi di satu sisi kita punya kewajiban untuk menjaga diri. Betul. Ya kan? Tapi di sisi lain kita juga harus yakin sama Allah ya, sama Tuhan gitu. Nah, ini gue pikir ini adalah hal yang berbeda yang tidak boleh dijadikan satu, sehingga membuat kita jadi rancu. Betul. Mana yang harus kita ambil, sehingga ini kayak dua dikotomi yang berbeda, padahal sebenarnya mereka satu. Ketika kita menuruti, langkah pencegahan ini sebenarnya adalah bagian dari mematuhi si Tuhan tadi ya, mematuhi Iya, kan Allah. ada aturan. Ya usaha kan. Ini Betul. bagian dari usaha. Karena kalau kita nggak usaha kan sama aja kayak orang bunuh diri dong. Betul. Nggak berusaha untuk bertahan hidup gitu kan. Nah, ya fokus lagi ke social distancing ya. Kira-kira nih ngomongin sampai kapan nih? Lu dengar nggak sih berita bakal sampai kapan?
kan terakhir sebelum itu kan 14 hari memang kan, dan sampai tanggal 27-28. Dan kalau nggak salah pernah lihat berita lagi dari BNPB ya kalau nggak salah. Akan BNN apa BNPB sih, gue nggak tahu, gue lupa. Masa BNN? Ya kan kita nggak tahu, kan gue lupa. Pokoknya BN ya. Pokoknya BN. BNI. BNI Syariah. Iya, dari BNI Syariah, sponsor sekolah. Bilang akan diperpanjang jadi 29 Mei. Jauh banget ya. April aja belum? Berarti 3 bulan ya? 2 bulan lebih. 2 bulan Terus lebih. sampai akhir Mei itu ya 2 bulan lebih. 2 bulan lebih 2 minggu lah. 2 bulan 2 minggu. Itu gila ya, lama banget ya. Wah. Jadi tapi memang ada beberapa, ini nggak tahu risetnya benar atau enggak. Balik lagi ya, karena gue dapet infonya juga banyak banget. Gue nggak berani bilang ini sebagai sebuah fakta. Iya. Karena dapetnya itu entah dari share-sharean, dari Twitter, dari mana-mana. Semua berusaha nge-share informasi dan semua berusaha menampilkan kalau ini informasi gue valid terus. Sampai akhirnya saking banyaknya yang ngirim tuh gue jadi sampai bingung mana yang beneran valid, mana yang enggak. Apalagi karena kebetulan beda-beda juga ya. Betul. Sampai lu tau gak sih postingan masalah ramalan-ramalan itu? Apa tuh? Yang Zodiak. bukan. Zodiak Jadi Libra dalam menghadapi corona. kita bener Libra ya. Zodiak Aquarius. Oh, ini panik kan nih orang ini. Siapa sih Aquarius? Kayaknya pernah ada yang Aquarius gitu. Pernah ada yang Aquarius. Banyak orang. banyak Aquarius. Yeah. Kok jadi bahas di situ sih? Enggak, ini ada sampai satu postingan ramalan tuh yang katanya ini sudah pernah diramalkan lah dulu, bla 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 segala macam. Ada buku yang menuliskan tentang wabah penyakit ini sebagai suatu, ya ada kejadian tentang wabah penyakit ini sudah disebutkan di tahun berapa gitu. Oh, ini bukan buku ramalannya suku apa tuh? Apa namanya, lupa. Suku Aztec gitu. Iya, suku Aztec gitu ya. Apa nama sukunya ya? Suku Maya. Iya, suku Maya gitu kan. Dari mulai kiamat 2012. Itu kan katanya di situ juga. Sampai ada meme-nya juga kan. Orang Indonesia sudah bisa melewati kiamat 2012. Kita siap untuk menghadapi kiamat selanjutnya, gila gak tuh? Untuk meme, gua rasa meme itu di satu sisi ya kalau kita nanggapinnya terlalu serius itu kita akan bakal mikir kayak apaan sih ini orang lawakannya dark banget gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang humor ya udahlah itu. Ya kita mau ngapain lagi sih? Just humor aja kayaknya. Artinya dalam kondisi terdesak ya lu bisa apa sih? Mendingan ya udahlah kita jadikan saja semuanya humor gitu. Cuman kalau ya balik kalau ngomongin soal dark humor ya ada beberapa hal yang gue juga nggak terlalu suka sebenarnya. Nah, berita-berita yang waktu itu gue dapet apa tuh tadi ya? Gue jadi sampai lupa. Yang ditambah waktunya. Yang ditambah waktunya itu gini. Jadi ada satu riset penelitian yang katanya negara kita nih atau negara-negara yang barengan sama kita ramenya. Negara mana yang barengan ya sama kita ya? Gue lupa deh. Pokoknya ada beberapa negara yang mulai beranjaknya itu barengan sama Indonesia. Mereka si sumber ini bilang kalau kita bisa melewati ini setelah 3 bulan. Gitu. Jadi gitu. Makanya begitu si BNPB itu mengeluarkan informasi tanggal 29 Mei, ya gue ngerasa mungkin ini risetnya kemarin valid kali ya gitu ya. Ini sampai didengerin ada dasarnya. Ada dasar ini sampai didengerin sama BNPB gitu. Bukan karena pengen libur kan? Cuma gue bingung juga, tau nggak yang ada di pikiran gue apa? Apaan? Gue tetap digaji nggak ya? Tetap digaji normal nggak ya? Korporat gitu tetap gaji nggak ya? Nah itu yang bikin bingung kan? Untungnya adalah kita bekerja di perusahaan lu sebutnya di yayasan lah ya, di institusi yang tidak mencetak produk. Oh iya. Yang penting kegiatan pembelajaran berjalan. Betul, kita bisa mengalihkan itu gitu kan. Coba kalau misalnya kita menciptakan produk nih, lu dagang apa gitu. Iya. Lu bingung mau masarinnya di mana 3 bulan. Kita kan di lockdown coba gitu. Iya. Ya kayak itu tadi ya. Gak siap banget kalau kayak gitu ya. Kira-kira kita harus ngapain sih nih pada saat social distancing ini nih? Iya. Selain harus stay at home ya. Oh iya. Yang pasti pertama ya kalau memang kita mau benar-benar menjalankan ini dengan sungguh-sungguh, ya dengan menganggap bahwa ini memang ada manfaatnya. Ya yang pasti harus cari tahu dulu dong. Iya. Apa sih ini social distancing bagi yang belum tahu berapa lama kita harus social distancing, manfaatnya apa? Nah kalau semua itu udah tahu, maka nanti kan akan terpatri itu dalam benak kita bahwa ternyata ini memang perlu dilakukan, dan kalau kita nggak menjalankan maka akan ada dampak yang akan diterima entah ke diri kita sendiri atau ke orang lain.
benar. Itu barangkali kita yang terkena. Betul. Itu atau orang lain yang terkena dari kita, nggak ada yang tahu kan. Gitu. Dan ini stay at home ini adalah untuk meminimalisasi semua itu bisa terjadi. Itu sih yang paling penting menurut gua. Tahu dulu. Benar. Tapi kalau misalnya nih, ini kita ngomongin, kita kan berada di kondisi yang sangat mengkhawatirkan gitu. Nggak bermaksud berandai-andai yang buruk ya, tapi kira-kira nih kalau salah satu di antara kita kena gitu ya, dalam masa social distancing ternyata kita kena nih. Ya. Kira-kira tuh kita harus ngapain ya? Gue aja nggak bisa pikir loh kan, begitu bilang, gue harus ngapain gitu kan. Nah, yang pasti gini sih, waktu awal-awal sebelum orang-orang terdekat kita nauzubillah lah, orang-orang terdekat kita kena ya. Tapi sebelum itu aja banyak manusia yang sudah kehilangan akal sehatnya gitu. Jadi udah nggak common sense itu udah nggak dipakai lagi. Akhirnya muncullah tindakan ngeborong masker, kemudian ngeborong hand sanitizer. Itu kan adalah salah satu tindakan yang menganggap bahwa terserah orang lain mau gimana, yang penting gue selamat. Betul. Udah selfish kan akhirnya kan. Nah, yang pasti menurut gue sih, kalau misalkan ada orang terdekat kita yang kena, ya jangan selfish. Benar. Kita bantu. Nah, tapi tetap kita harus tahu gitu loh. Makanya lagi-lagi cari tahu gimana nih cara ngebantu yang tepat. Apakah harus ketemu langsung atau kita bisa bantu mereka ketemu dia dengan baju yang biasa aja, harus pakai baju yang tertutup, kita nggak boleh sentuhan dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu dulu gitu loh, harus dibawa ke rumah sakit mana. Kan sekarang udah ada arahan kan. Betul. Sekarang yang, udah ada arahan. yang terpapar virus itu, ada beberapa rumah sakit yang memang sudah langsung ditunjuk dan bisa dicek di web Kemenkes kan. Benar. Gitu. Dan sebenarnya juga kalau ya balik lagi ya, amit-amit gitu ya, nauzubillah, kalau misalkan kita nih yang kena gitu. Oke. Kita nggak bisa menutup diri untuk takut terus kemudian malah tidak melakukan apapun gitu. Ataupun kita nggak bisa jumawa juga kalau terus bilang gue nggak akan kena gitu, nggak bisa juga. Benar juga. Jadi artinya kita memang benar-benar harus siap pada saat memang kita harus menerima kondisi pada saat kita kena gitu ya. Dan kita harus berpikir jangan sampai nih kita kena, kita justru membuat orang lain jauh lebih menderita. Artinya kita mengorbankan banyak orang gitu kan. Ketika kita kena ya kita harus sigap periksa, dan kalau misalnya memang benar dinyatakan positif atau gimana ya sudah. Artinya kita harus benar-benar punya sikap, kalau jangan menolak gitu loh, jangan menolak. Kan kadang-kala ya nggak usah penyakit yang kayak gini ya, ini kan kita udah tahu bahayanya. Penyakit yang kolesterol deh mau emang periksa kagak nggak mau periksa. Kayak kalau udah tahu kolesterol tuh kayak aduh mending nggak usah periksa kalau kayak gitu, padahal kita tahu bahaya kolesterol gitu kan. Nah itu yang tadi, artinya memang kita harus punya kesadaran diri ketika memang kita terkena suatu penyakit, memang sudah saatnya kita berobat ya. Jadi, karena dampaknya akan semakin besar. Dan kalau kolesterol dampaknya pribadi ya. Itu tidak menular. Kecuali kita ngajak teman kita, yuk makan bebek setiap hari, makan kambing. Itu menular. Itu menular. Tapi kan ada perantaraan. Nah kalau itu biarin deh gitu kan. Nanti karena ketika kita tidak sigap tadi ini membuat orang lain merugi gitu kan. Maka gua rasa hal yang paling tepat adalah ya kita benar-benar melakukan sesuai dengan prosedur yang sudah kita. Kalau nanya prosedurnya gimana, gua rasa kita semua harus cari tahu gitu. Cari sendiri dan kita bukan dalam kapasitas memberitahu itu semua gitu kan. Siapa saya? Saya hanya butiran just juice. Butiran just juice ya. Masih ada ya ini? Gue udah lama banget. Gak ada. Just juice tuh gue terakhir main SMA loh. Which is 10 years ago. Saya sih baru. Oke. Ada lagi nih yang mau kita bahas nih terkait ini. Udah sih paling sadar sih yang paling penting ya, dan apa ya, kalau tadi ngomongin kalau misalkan gue sendiri terkena gitu, gue akan sedih sih. Gue akan ya pasti lagi. Ya pasti. Maksudnya gue akan lebih sedih lagi ketika gue terkena terus kehidupan sosial gue berantakan karena orang-orang di sekitar malah ngejauhin gue. Betul. Ya misalkan rumah gue nanti dipakai polis lain. Iya nggak sih? Kemarin gitu. Iya, kehancuran sosial itu akan terjadi kan. Itu yang padahal kayak HIV sendiri gitu, AIDS
yang harus kita jauhi kan penyakitnya, bukan orangnya. Bener. Malah kalau kita jauhin orang yang terkena AIDS, dia akan marah dengan kondisinya bahwa gue AIDS gitu. Terus teman-teman gue ngejauhin gue, sampai akhirnya waktu itu ada kasus di mana dia nyebarin yang kalau yang corona ini dia nyebarin ingus di lift lah apa. Itu karena apa? Karena dia marah. Ya, tapi gue nggak kebayang ya nyebarin ingus. Apa dia air liurnya dipeperin. Mending ludah deh, Ludah ya. Ingus kemarin. Ya ludahnya lah dipeperin di lift. Padahal sebenarnya sebelum ada corona ini gue sering banget menemukan orang buang reak sembarangan, gue sebel banget. Pak, kepada para bapak-bapak supir angkot, tolong kalau buang reak jangan ke kanan. Untung nggak kena ya. Kalau nggak ke kanan berarti kemana? Ke kiri di kursi penumpang. Ada orangnya lagi. Gila ya. Nah gitu, kayak malah yang justru yang gue takutin adalah kehancuran sosialnya. Dan karena sebenarnya mereka yang terkena pun punya kemungkinan sembuh yang besar juga. Besar, gitu. Kalau memang kita ya respect juga gitu loh. Respect, penanganannya tepat, gitu kan. Dan itu tadi nggak entar-entar gitu kalau ya, malah akan semakin berbahaya orang yang kena ketika dia merasa bahwa ini nggak fair. Gua kena, lu nggak kena, jadi lu harus kena juga, iya kan? Yang AIDS dulu kan kayak gitu. Bener. Ini corona juga sama. Kalau lu jauhin, benar-benar dijauhin ya dari kehidupan sosial lu, ada kemungkinan kalau dia nggak akan mau berobat. Bener. Dan dia malah mau nyebarin itu ke orang banyak. Yang akhirnya percuma lu ngelakuin social distancing, tapi lu ngejauhin diri lu dari orang-orang terdekat. Karena esensi dari social distancing adalah lu menjauhkan diri dari virus, bukan menjauhkan diri dari orang-orang. Oke, poinnya di situ ya. Iya. Kita tuh ya pola pikirnya itu tadi. Jadi harus diganti paradigmanya, ngelihatnya jangan social distancing ini merasa kita mengucilkan diri sendiri. Betul. Karena sebenarnya kita di rumah juga kan dekat dengan keluarga kita kan. Betul. Kalau gue sih orang yang merasa introvert ya gue sih biasa aja kayak gini. Kayak udah terbiasa untuk menyendiri gitu. Nah, tapi bagi lo ya yang merasa bahwa social distancing ini agak menyiksa nih karena gue nggak bisa ketemu sama siapa, nggak masalah, lakuin aja gitu loh. Jangan menganggap bahwa ini suatu hal yang memberatkan. It's okay awal-awal memberatkan, tapi ingat dampaknya itu jauh lebih apa ya, yang lebih akan berasa ketika lu memang semuanya lakuin. Dan sama dengan prinsip pendidikan juga ya, kayak yang kata Nadiem Makarim. Kalau misalkan kita semua melakukan hal ini dengan serentak, ya, maka otomatis social distancing ini akan menghasilkan dampak yang benar-benar nyata gitu. Jadi memang semuanya harus bareng. Bergeraknya harus sama-sama. Betul. Jadi nggak bisa cuma dari pemerintahnya doang, nggak bisa cuma dari tenaga medisnya doang. Semuanya harus punya kesadaran yang sama. Gitu. Ya, dan social distancing ini akan berhasil misalkan social distancingnya, tapi akan jadi nggak bermakna ketika lu melakukan social distancing tapi lu memutus tali silaturahmi. Oke, betul. Gitu loh. Kan silaturahmi nggak harus ketemu. Bener. Iya nggak sih? Bisa via video call. Betul, itu yang harus lu tekenin, apalagi sebagai orang Indonesia, apalagi umat Muslim. Justru malah saling support ya. Betul, lewat saling nanya, lu gimana? Orang tua sehat, keluarga sehat, itu apa loh yang bisa kita bantu. Betul. Gitu. Bisa jadi saudara kita ternyata nggak punya makanan gitu kan. Indominya habis, di warung habis. Iya nih susah nih, Alfamart tutup gitu. Di lockdown Alfamart. Akhirnya makannya cuma nasi sama kerupuk gitu misalnya. Malah kasihan, kita malah dosa loh kayak gitu. Iya benar. Kayak nggak aware dengan sekitar. Ya itu menurut gue yang paling penting sih. Oke, terus harapan lu gimana nih? Ya yang pasti semoga pandemi ini segera berakhir ya. Iya, maksudnya yang berakhirnya tuh ya gue berharap sih ya benar-benar sirna lah itu si corona itu. Ya terhalau lagi dengan virus-virus yang memang asli Indonesia. Virus masuk angin. Udahlah masuk angin aja deh. Karena masuk angin gue sudah hobi. Iya, udahlah masuk angin aja. Itu mudah deh. Masuk angin pakai koyo doang ya. Iya. Gitu. Tolak angin. Iya benar. Karena saya pintar. Ya tadi ya harapan kita tetap sama-sama semua punya literasi yang baik gitu ya. Berusaha
berusaha menyaring informasi dari yang sudah kita dapat. Terus ya mudah-mudahan ini tadi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali normal. Amin, amin. Semua bisa berjalan seperti biasa. Amin. Mungkin itu aja kali Iya, kita dan bahasannya. aku dan kamu akan segera bertemu. Nanti kita cerita tentang hari ini. Oke. Gua kaleng. Gue kaleng-kaleng. Kaleng. Oke. Thank you ya. Oke, thank you.